Kasih tahu semua itu terumul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Parah ya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Datang ke rumah ucapkan terima kasih karena setelah ke Ibu Mega dulu sebagai orang baru datang sama saya. Saya yang bantu Jokowi. Boleh tanya sama beliau. Lucu ya, umur-umur segini. Pak Jokowi nggak pernah nyenggol dia nyenggol Pak Jokowi, ikut-ikut urusan Pak Jokowi, ya kan? Sok paling ingin dihormati, ya. Ini dia lagi kena masalah tentang agama. Lah, kok Pak Jokowi lagi yang dibawa-bawa? Sampai ngomong yang jadiin Pak Jokowi presiden itu Pak JK. Pak JK, Bapak kalau bisa jadiin orang presiden, kenapa nggak jadiin diri Bapak sendiri? Malah Bapak jadi wakil presiden. Ini malah kebalik, Pak. Kalau nggak ada Pak Jokowi kemarin, Bapak nggak mungkin jadi wakil presiden untuk kedua kalinya. Itu yang benar ya guys. Oh iya, Pak. Setahu saya, yang jadikan Pak Jokowi gubernur, ya, untuk langkah selanjutnya biar bisa jadi presiden itu Pak Prabowo loh, bukan Pak JK. Jangan suka ngaku-ngaku, Pak. Oh ya, kemarin 2024 Bapak kan dukung Anies Baswedan, buktinya nggak jadi, Pak. Jadi sih sampai sekarang jadi ini gelandangan politik. Teman-teman, hari ini Pak Yusuf Kalla marah-marah ya, udah mulai meluapkan emosinya ya. Ini luar biasa nih, polemik ijazah palsu udah mulai menyeret, ya kan, orang-orang besar, ya kan. Nah, tapi menanggapi marah-marahnya Pak JK ya, saya ingin di sini mengatakan saya ingin menolak lupa atas sejarah yang pernah berlangsung. Untuk memahaminya saya kirim aja video ini ya, tonton ya. Semasa menjadi presiden, Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur cuma butuh satu kata untuk menggambarkan seorang menteri yang menurut keyakinannya ndablek alias mau-maunya. Kalajengking. Ini hewan berayap kecil, tapi racunnya bisa menyengat dari belakang. Sekarang aja itu saya di mana-mana dengar rakyat itu marah gara-gara BBM dinaikkan oleh Yusuf Kalla. Yusuf Kalajengking. Teman-teman udah ditonton ya. Ngeri ya, ngeri. Kalajengking. Bravo. Setelah Pak Yusuf Kalla, mantan wakil presiden sekaligus tokoh elit dari Partai Golkar, dikuliti oleh netizen, mulai dari persoalan utang piutang dengan BUMN, entah benar atau hoax. Tetapi yang jelas di sini ada satu dinamika politik nasional, dan gue juga masih bingung ini arahnya kemana, karena pada waktu itu JK sempat memberikan statement yang kemudian digoreng oleh para netizen. Tapi yang jelas gue berharap apapun persoalannya ya semoga tetap baik-baik saja di tengah eskalasi geopolitik dunia memanas. Pak Prabowo dukung Jokowi sampai jadi presiden loh, dari gubernur. Gak pernah tuh Pak Prabowo ngungkit-ngungkit begitu, kayak ente caplin. Karena bener lah Pak kata Gus Dur, orang paling ikhlas untuk negeri ini ya Prabowo. Lagian ya ente ya ya kan, itu Anies lu udah dukung jadi gubernur, oke, menang. Tapi pada kenyataannya waktu lu dukung Anies jadi presiden, kalah juga. Ya kan? Berarti waktu itu yang bikin menang elu atau Jokowinya. Karena pada kenyataannya Anies kalah meskipun lu dukung. Inilah salah satu kehebatan daripada Jokowi, yaitu menunggu lawannya atau musuhnya sampai bikin blunder sendiri, sampai frustasi sendiri menyerang beliau, dan akhirnya ya ketahuan bagaimana blundernya, bagaimana frustasinya musuh-musuhnya. Jokowi hanya menunggu, diam, hanya tidak melawan, ya. Cuman
Inilah yang harus dipelajari, bagaimana kesabaran menunggu membuahkan hasil. Burges, lihat statement terbaru Pak JK. Kasih tahu termul-termul itu kalau Pak Jokowi jadi presiden karena saya. Nih, informasinya guys, saya langsung dapat dari Kompas TV tadi ya. Jelas ini, bukan hoax. Luar biasa Pak JK ini ya. Saya sebagai anak bangsa Pak JK ya, menghormati dan mengakui lebih kurangnya Pak Jokowi berhasil memimpin negara ini selama 10 tahun. Apa maksudnya itu Pak JK 10 termul-termul itu apa maksudnya? Ya. Kalau misalnya Pak Jokowi hari ini sudah tidak menjabat, kemudian banyak pendukungnya, ya wajar Pak. Kenapa kok katakan termul? Bapak katakan termul. Saya menjadi sedih guys ya. Seharusnya Pak JK ini yang sudah berumur 70 tahun lebih, koreksi saya kalau saya salah, harusnya lebih bijak dalam menyampaikan statement. Kok jadi emosional seperti ini? Ada apa Pak JK? Dan kenapa Bapak mengungkit-ungkit hal seperti ini? Ada apa rupanya? Oh, apa begini cara berpolitik orang kita ya? Selalu ingin balas jasa dan lain-lain, atau bagaimana? Aduh, Pak JK sabar. Coba deh tiru Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo aja nih yang ongkosin Anies Baswedan jadi gubernur, nggak pernah ngaku-ngaku dan berisik kayak gini. Pak Prabowo ikhlas ngongkosin Anies Baswedan jadi gubernur. Nah, begini loh Pak JK, kalau Pak JK ngamuk-ngamuk, marah-marah kayak gini, justru tidak menunjukkan jiwa seorang negarawan. Yang notabene pun Pak JK adalah mantan wakil presiden 2 kali. 2 kali loh. Dan juga pernah berpasangan dengan Pak Jokowi gitu. Jadi coba deh Pak JK tiru sifatnya Pak Prabowo. Tapi ngomong-ngomong nih, ngomongin soal ngebawa Pak Jokowi ke Jakarta, kabarnya pihak Prabowo Subianto juga yang ngebawa Pak Jokowi itu agar bisa sampai ke Jakarta jadi gubernur gitu. Jadi yang benar mana dong? Yang ngebawa Pak Jokowi ke Jakarta itu pihaknya Pak JK atau pihaknya Pak Prabowo? Atau dirame-ramein biar jadi gubernur gitu? Yang benar yang mana? Si tahu ya sama Pak Yusuf Kala itu, tahun 2014 Pilpres itu saya milihnya karena calon presidennya itu Pak Jokowi, bukan karena wakilnya Pak Yusuf Kala. Kalaupun wakilnya itu Bu Mega atau Mbah Mega, saya tetap milih Pak Jokowi. Karena apa? Saya milihnya Pak Jokowi, bukan karena wakilnya. Saya nggak peduli wakilnya siapa. Apalagi Pak Yusuf Kala, siapa agak aduh. Tadi kembali enak. Iya itu teman-teman, kemarahan JK karena belakangan viral. Pertama video ceramahnya yang dianggap itu menista dan dipersoalkan, dan ini mengarah kepada termul yang dianggap memperkeruh situasi ya, dimulai dari isu ijazah Pak Jokowi. Ya, emosional sekali Pak JK. Ya, ini kita bisa melihat ya, bagaimana dengan Pak Jokowi yang lebih dari ini, fitnahan, hujatan, tapi nggak pernah sampai seemosional ini. Dia selalu bersabar. Ya, bahkan ketika ditanya apa makna Idul Fitri kemarin bagi dia, ya kesabaran ya, lalu memaafkan, kalau nggak salah itu yang dikatakan Pak Jokowi. Jadi sangat tenang Pak Jokowi menghadapi berbagai hinaan dan cacian. Ya saya merasa ya seluruh tokoh nasional di Indonesia ini belum ada yang mendapatkan, sekalipun Pak Prabowo, apalagi Pak Prabowo ya, yang mendapatkan cacian, hinaan, fitnahan, direndahkan seperti Pak Jokowi punya nama, punya keluarga. Itu belum ada tokoh yang mendapatkan hinaan, direndahkan seperti Pak Jokowi. Tapi sekaligus tidak ada tokoh yang lebih sabar dari Pak Jokowi. Itu poin pertama ya yang mau saya sampaikan. Kedua, perihal Pak JK katanya ngaku-ngaku dukung Pak Jokowi sehingga bisa jadi gubernur dan jadi presiden. Walaupun itu masih bisa kita perdebatkan, ya. Politik itu perihal kepentingan. Ya, orang yang mencalonkan Pak Jokowi itu karena melihat di dalam diri Pak Jokowi ada modal untuk menang, ya, karena melihat ada modal untuk menang. Jadi ketika diberikan jalan, ya, itu adalah win-win solution, yang mengusung menang, yang diusung menang. Jadi
politik itu hanya masalah kepentingan. Kalau seseorang, katakanlah satu partai tidak mengusung, partai lain akan melirik karena melihat dalam diri seseorang itu ada modal politik, ada elektabilitas, ada popularitas, ada kredibilitas, ya, sehingga ada modal untuk menang, ya. Jadi jangan bangga, jangan sombong, ya, kalau bisa membuka jalan, apalagi hanya sekedar berkontribusi pada pengusungan dan pemenangan, ya, karena era sekarang kemenangan ditentukan oleh si tokoh itunya sendiri yang menjadi sentral dari minat pemilih, bukan lagi partai pengusungnya, gitu teman-teman, ya. Jadi jangan sombong, jangan merasa sebagai pemilik modal, pemilik partai, ya, tokoh yang lebih senior itu merasa berjasa, karena sekarang modal politik itu bisa dimiliki oleh siapapun asal dia punya popularitas dan elektabilitas. Ya, contohnya KDM. Saya berani yakin kalau KDM maju dari partai independen pun melawan seluruh tokoh yang diusung oleh seluruh gabungan partai politik hari ini, saya yakin KDM akan menang di Jawa Barat. Nah, jadi jangan sombong, ya, untuk Pak JK, jangan merasa paling berjasa. Politik itu hanya kepentingan, ya. Jadi karena ada modal politik dalam diri Pak Jokowi yang sangat cukup untuk menang, makanya dia diusung. Nah, jadi jangan merasa paling berjasa, ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.